Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A dengan kelompok 5 di sini akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Weki Bimesa dengan di belakang 31. Saya Jiliman dengan di belakang 28. Saya akan Jalalain dengan NIM 22. Saya Raja Yusuf Gunawan dengan di belakang 19. Saya Hendrik dengan di belakang 30. Oke, baiklah. Di sini kami akan menjelaskan cara membuat rangkaian kapasitor seri, kapasitor paralel, dan juga rangkaian kapasitor seri paralel, dan melakukan perbandingan antara nilai yang didapat melalui multisim dengan nilai yang kami dapat melalui perhitungan kami sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari kapasitor. Kapasitor merupakan komponen pasif yang berguna untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Kapasitor sendiri terdiri dari dua plat logam atau bahan konduktor yang dipisah oleh bahan isolator atau dielektrik. Nilai kapasitansi diukur dengan satuan farad. Pada kapasitor yang dirangkai secara seri, kapasitor disusun secara berurutan sehingga nilai dari kapasitansi yang dihasilkan menurun atau lebih kecil dari nilai terkecil pada kapasitor yang berada pada rangkaian tersebut. Rumus dari kapasitor seri adalah 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/Cn. Kemudian adalah kapasitor paralel. Rangkaian kapasitor paralel adalah rangkaian kapasitor yang disusun secara sejajar atau bisa dikatakan bercabang, sehingga di sini menghasilkan kapasitansi yang meningkat atau bertambah, kebalikan dari kapasitor seri, yang dimana rumusnya adalah kapasitansi total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah Cn. Pada kapasitor yang dirangkai secara seri dan paralel, di sini kita harus menyelesaikan perhitungan bagian dari paralelnya terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung bagian dari serinya, sehingga didapatlah sebuah hasil kapasitor ekuivalennya. Begitu teman-teman. Oke, lanjut akan dibahas oleh teman-teman saya yang akan membahas tentang cara merangkai rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian seri paralel. Baik, di sini akan saya merangkai rangkaian kapasitor secara seri. Pertama, kita cari komponen kapasitor. Kita menggunakan 4 kapasitor. Oke. Terus dulu. Terus yang kita butuhkan lagi adalah kemudian kita butuhkan ground. Kita butuh DC power. Menggunakan DC power. Oke, sekarang kita
karena kita menggunakan kapasitor, kita membutuhkan mikrometer di kapasitornya. Hubungkan di posisi yang kedua, meter yang ketiga, karena kita mengetahui nilai paus yang pertama dari kapasitor, nilai dari setiap kapasitor itu kita ubah. Kapasitor pertama menggunakan nilai 3 farad, kedua menggunakan 2 farad, ketiga menggunakan 1 farad, dan nilai 1 farad. Sekarang dan ini tegangan dari kapasitor pertama dan ini dari kapasitor yang kedua, dari kapasitor yang ketiga dan keempat. Jadi pada kapasitor pertama ini tegangannya ada 3,01 volt, itu ada 3,01 volt, dan kapasitor yang ketiga nilainya 2,9 volt, dan kapasitor keempat itu nilainya 2,993. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang teori rangkaian seri. Nah, di sini kapasitor satunya ada 3 volt, di sini ada 3 farad, 2 farad, 1 farad, dan 4 farad. Nah, di sini kapasitansi totalnya kan mereka seri. Jadi kita cari dengan rumus seperti ini, 1/CS sama dengan 1/1 sampai 1/2 dan seterusnya. Tinggal kita cari matematisnya hingga mendapatkan C total seri itu ada sekitar 0,48 farad. Nah, selanjutnya kan kita mau mencari tegangan yang ada pada masing-masing kapasitor. Pertama-tama kita harus mencari muatan totalnya terlebih dahulu. Nah, pada muatan total kita mencarinya dengan cara muatan dikali sama dengan C total, kapasitor total dikali volt. Volt itu adalah sumber tegangan yang diberi dengan DC power itu sekitar 12 volt. Makanya di sini kita langsung kali hasilnya 5,76 kolom. Nah, di sini saya mencari masing-masing tegangan karena ini seri, jadi kita harus mencari C1, C1, C2, C3, C4 karena hasilnya pasti berbeda. Nah, di sini C1 kita menggunakan rumus ini juga, cuma yang dicari itu adalah tegangan. Jadi kita melakukan perkalian matematis, perpindahan luas. Nah, di sini 5,76-nya muatan dibagi dengan 3 karena di sini kapasitor 1 dia memiliki 3 farad. Hasilnya 1,92. Lalu ini 2,88 volt di 576. Oke, dan ini datar. Nah, yang C4 ini sekitar 1,44 volt. Nah, kenapa bisa hasilnya berbeda dari multisim? Itu bisa karena perbedaan hasil terjadi karena teori yang kita gunakan itu kondisi kapasitor itu sudah terisi penuh. Nah, sedangkan pada multisim dia itu kapasitor itu masih dalam proses pengisian karena dari tegangan sumber ini kita menggunakan resistansi. Jadi tegangan yang masuk ini tertahan di resistansi
Nah, jadi pada sini jalan ke sini tuh masih tahap pengisian hingga di multimeter dia masih 3,01 dan berbeda dari hasil. Baik, begitu saja untuk rangkaian seri. Kita lanjut pada rangkaian selanjutnya. Ini saya akan membuat rangkaian kapasitor paralel, di mana pada rangkaian paralel kita membutuhkan 4 kapasitor dengan kapasitansi yang berbeda. Ini kita ambil dari sini, terus kita ke basic dan kita ambil kapasitor. Kita okekan. Kita rangkai secara paralel. Coba lagi di sini. Kita membutuhkan 4 kapasitor. Karena kita merangkai kapasitor, kita membutuhkan satu resistor itu sebagai penghambat arus atau tegangan. Kita ambil yang saja, nanti kita akan ubah. Kita dari sini. Dan kita juga harus membutuhkan satu grounding. Kita pergi ke basic. Kita tengok grounding. Socket. Ini ada grounding. Kita hanya butuh satu grounding saja. Dan kita membutuhkan satu DC power. Oke. Di sini kita ubah posisinya dulu masing-masing supaya rangkaian itu bisa berjalan. Oke. Sini kita akan merangkai satu persatu ya. Kita hubungkan setiap masing-masing kapasitor ke tegangan. Oke. Kita pindahin dulu groundingnya di sini dan kita bukan juga bagian negatif voltase. Di sini karena kita mengukur voltasenya pada setiap resistor, kita ngambil multimeter. Kita ubah dulu kapasitansi setiap kapasitor. Sini kita ubah kapasitansi yang pertama itu menjadi 3 farad, 3 farad. Dan yang kapasitansi yang kedua itu 2 farad. Dan kapasitansi yang ketiga itu 4 farad. Dan kapasitansi ini, kapasitansi yang keempat itu yang ketiga itu 1 farad. Coba ke 1 farad. Oke. Di sini karena kita mengukur tegangan pada rangkaian kapasitor paralel, nah kita tahu pada kapasitor paralel itu tegangannya terbagi pada setiap cabang.
Nah, di sini kita ukur. Nah, tegangan di sini ada pada 12 volt ya. Kita ukur, kita pindah dulu ke sini. Oke. Kita hitung kapasitas tegangan totalnya dulu. Oke. Oke, di sini gitaran. Kita lihat dulu aja. Nah, di sini tercatat hasilnya itu 12 volt ya. Nah, kita tahu pada rangkaian kapasitor paralel itu tegangan pada setiap kapasitor itu sama. Jadi jika kita hitung tegangan pada setiap kapasitor yang ada pada rangkaian ini, hasilnya akan sama. Kita coba ini dulu sekali. Lihat. Kita pas dulu. Ini kita lihat. Kita coba ke ini. Itu kita harus memartikan polaritas supaya rangkaiannya bisa jalan. Gitaran lagi. Nah, di sini juga tercatat hasilnya itu 12 volt ya teman-teman. Jadi jika kita hitung satu persatu, hasilnya kan tetap sama. Dan pada rangkaian kapasitor paralel itu tegangan pada setiap kapasitor itu sama. Oke, sekian dari saya untuk rangkaian kapasitor paralel. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai rangkaian seri paralel. Pertama, kita cari dulu komponen-komponennya seperti kapasitor. Di sini saya menggunakan 4 kapasitor yang akan disusun secara seri dan paralel. Lalu saya juga menggunakan resistor yang sebesar 1000 ohm. Lalu kita menggunakan DC power sebagai sumber tegangan. Lalu saya juga menggunakan ground. Oke, di sini saya mengubah besaran kapasitornya. Ada yang 1 mikro, ada yang 2 mikro, ada yang 3 mikro dan 4 mikro. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan multimeter untuk kita bisa menghitung tegangan total. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 multimeter, yang satu untuk rangkaian yang paralel dan satu lagi untuk rangkaian yang seri, karena seperti kita tahu rangkaian paralel sama seri ini tegangannya berbeda ya. Kalau yang paralel tegangannya di tiap kapasitor ini, yang kapasitor 3, kapasitor 2 dan kapasitor 4 ini tegangannya bakal sama, dan kapasitor 1 karena seri dia akan terbagi tegangannya. Kita running.
Nah, ini untuk yang seri ada sekitar 6 volt, dan untuk yang paralel ada sekitar 5 volt. Nah, jadi kalau ditambah totalnya hasilnya bakal 12 volt seperti sumber tegangan yang kita miliki. Akan menjelaskan hasil perhitungan teori saya dengan hasil rangkaian saya. Nah, di sini pertama-tama untuk mencari kapasitansi total kita harus mengerjakan dari yang paralel terlebih dahulu. Nah, di sini paralelnya kita menggunakan rumus yang ini, C3 ditambah C2 ditambah C4 menghasilkan 9 mikrofarad. Nah, selanjutnya untuk yang seri ini kita menggunakan rumus yang 1/C seri sama dengan 1/C paralel ditambah 1/C1. Tinggal perkaliannya hingga menghasilkan C total sebesar 0,9 mikrofarad. Nah, selanjutnya di sini adalah kita cari muatan totalnya terlebih dahulu. Muatan total itu dengan rumus Q sama dengan C total dikali voltase. Voltasenya yang ini, voltase tegangan sumber. Nah, di sini C total itu kan 0,9 mikrofarad. Kita kalikan dengan tegangan sumbernya adalah 12 volt hingga menghasilkan muatan totalnya adalah 10,8 mikrocoulomb. Nah, selanjutnya di sini kan di sini kita punya multimeter 2 yang ini untuk menghitung tegangan yang ada pada kapasitor 1. Nah, di situ kita menggunakan rumus sama seperti yang muatan total, cuma kita mencari tegangan. Jadi, untuk mencari tegangan rumusnya kita rubah menjadi Q dibagi C1. Pada C1 ini 1 mikrofarad, muatan totalnya ini kita bagi hingga menghasilkan pada tegangan pada kapasitor 1 ada sekitar 10,8 volt. Nah, selanjutnya adalah kita mencari tegangan pada C3, C2, dan C4. Sebelumnya pada kapasitor lalu paralel ini tegangannya dari kapasitor 3, kapasitor 2, dan kapasitor 4 tegangannya itu sama. Makanya di sini pada perumusan teori saya hanya mencari satu tegangan, yaitu pada C3, karena tegangan pasti hasil tegangan ini bakal sama di C3, C2, dan C4. Nah, jadi di sini saya sama menggunakan rumus ini juga, muatannya 10,8 mikrocoulomb. Nah, di sini kapasitornya saya menggunakan paralel yang ini, 9 mikrofarad, hingga menghasilkan tegangan pada kapasitor ini 1,2 volt. Nah, namun kan di sini kita ada perbedaan nilai di multimeternya. Kalau yang multimeter yang seri C1 dia 5,997 volt, yang multimeter pada paralel terbalik. Ini yang seri ya, yang ini paralel. Kenapa berbeda dari hasil perhitungan teori? Karena pada teori ini kita menghitung tegangannya setelah di kapasitor tegangannya sudah terisi full. Nah, sedangkan di multimeter ini tuh dia sedang berjalan, tegangan dari situ sedang berjalan karena kita memiliki resistansi di sini. Jadi tegangannya nggak langsung masuk ke kapasitor, dia jalan pelan-pelan karena ada resistansi. Nah, baik, untuk berikut adalah dari perhitungan dari rangkaian seri paralel. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang di sini kami dari kelompok 5 yang sudah merangkai seri paralel dan seri paralel. Yang pertama itu nilai kapasitasi pada kapasitor. Dia itu platnya sejajar dan dipengaruhi oleh luas plat, jarak antara plat dan jenis bahan dielektrik yang digunakan. Nah, di sini ada kedua, pada rangkaian seri kapasitasi total lebih, dia itu kecil dari kapasitor penyusunnya dan tegangannya terbagi menjadi pada masing-masing kapasitor. Terus pada rangkaian paralel kapasitasi total merupakan jumlah seluruh kapasitor dan tegangan pada tiap kapasitor sama dengan sumber. Ya. Adapun yang keempat, rangkaian gabungan. Rangkaian gabungan itu memiliki kapasitasi total yang bergantung pada konfigurasi rangkaian dan dapat dihitung secara bertahap. Adapun yang terakhir yaitu hasil simulasi, kami menggunakan multisim
dan menunjukkan kesesuaian dengan perhitungan teori dan rangkaian sehingga kami dapat digunakan sebagai alat validasi yang efektif.